Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Padang TV. Kembali Kak Rinda menjumpai Anda tentunya dalam program Hafiz Cilik Padang TV di tahun 2026. Pemirsa, itu sudah di hari yang ketiga ya. Hari ini peserta kita yang sangat luar biasa tentunya yang sudah melewati tahap audisi, dan ini adalah adik-adik pilihan yang sudah dipilih oleh Dewan Juri dengan penampilan di saat audisi tentunya ya. Dan hari ini kita panggilkan peserta kita yang akan tampil kategori 2 juz. Kita panggilkan peserta kita yang pertama. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Habib Yasin Al-Bukhari. Boleh silakan maju bersama dengan abinya. Berikutnya peserta yang kedua, kita berikan aplaus yang meriah untuk Kenzi Nugraha Azair. Berikutnya Zafran Al-Fatih Sanjaya. Selanjutnya Evander Ilham Pratama. Selanjutnya Hasna Nabila. Oke, ini dia peserta kita yang akan tampil dalam kategori 2 juz hari ini. Adik-adik Karinda, ayah bunda siap hari ini? Insya Allah siap. Lebih kompak lagi, sudah siap semuanya? Insya Allah siap ya. Ini adik-adik adalah peserta pilihan yang terbaik ya. Dari yang terbaik masih ada yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik adalah salah satunya. Hari ini di kategori 2 juz, adik-adik kita akan mulai terlebih dahulu dari Habib Yasin Al-Bukhari. Adik-adik dan ayah bunda boleh silakan istirahat dulu. Kita mulai dari Habib ya. Boleh silakan di sini Habib. Habib sama siapa hadirnya hari ini? Sama Abi. Sama Abi. Abi boleh duduk di tempat yang sudah disediakan. Dan hari ini Habib, kita akan diberikan penilaian juga oleh dua dewan juri kita, dan juga pertanyaan juga dari dewan juri. Sebelum itu kita sapa terlebih dahulu dewan juri kita yang sudah hadir, yang sudah membersamai Hafiz Cilik pada TV di tahun 2026 ini. Yang pertama ada Ustadz Aska Umah LC MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Ustadz? Alhamdulillah, semoga Kak Rinda juga sehat. Alhamdulillah sehat. Ustadz, sedikit pesan untuk peserta kita hari ini, dan juga mungkin aturan-aturan dalam perlombaan kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik, ini pesan bukan hanya untuk Habib saja, tapi pesan untuk seluruh hafiz dan hafizah sebagai peserta. Anggap ini seperti murojaah biasa ya, dengan ayah, ibu atau dengan umi, abi di rumah. Tidak ada ketegangan sebenarnya dengan Al-Quran, karena harusnya Al-Quran itu menenangkan ya. Harusnya bersama Al-Quran itu kita senang, tenang, damai dan sejuk. Jadi jangan tegang, santai saja. Kemudian untuk tips kepada peserta, tidak usah lirik-lirik juri. Ini sudah disampaikan setiap hari penampilan, selalu saja ada yang lirik-lirik juri dan terganggu. Kadang juri mau ngambil kertas dekat bel, kayaknya juri mau ngebel saya. Nah, jadi blank hafalannya. Jadi fokus saja mendengarkan. Mungkin itu saja untuk penilaian. Semua peserta akan mendapatkan 4 soal, 3 soal utama, 1 soal bonus. 3 soal utama itu terdiri dari soal pertama dan kedua dari juz 29, itu adalah sambung ayat. Ya, itu adalah sambung ayat. Dan untuk teknis menjawabnya sebagaimana yang sudah biasa ya, diulang dulu soalnya baru dilanjutkan ayat berikutnya sampai bunyi bel 2 kali. Kalau sudah bunyi bel 2 kali, kalau sudah Kalau sudah bunyi bel 2 kali berarti soal pindah. Ya, berarti soal sudah habis soal yang itu. Boleh jadi emang karena sudah ya sekali bunyi begitu, ya beberapa menit delaynya. Jadi kalau berarti ada yang kalau 2 kali, maaf kalau 2 kali berarti udah selesai itu. Tapi kalau ada yang salah,
Itu sekali bunyinya. Nah, bunyi 2 kali boleh jadi emang karena udah selesai soalnya, atau Dewan Hakim menganggap kita lanjut ke soal berikutnya. Mungkin karena sudah terlalu banyak salah, sudah terlalu sering ditunjukkan. Kalau bunyi 3 kali, selesai. Shadaqallahul azim. Gitu untuk bel. Yang di bel adalah lafaz-lafaz yang diucapkan pada ayat yang merubah arti. Ya, boleh jadi salah katanya, atau salah barisnya, atau salah panjang pendeknya, tentu sesuai dengan pendengaran Dewan Hakim. Ya, mungkin sebagian pendamping rasa-rasanya ini salah, cuma karena tidak dikasih bel ya Dewan Hakim yang berhak menekan bel. Ya, tentu sesuai dengan pendengaran Dewan Hakim. Yang paling tinggi penilaiannya adalah makharijul huruf dan tajwid. 2 digabung, makhraj dan tajwid. Itu 50% penilaiannya dari makharijul huruf dan tajwid. Karena keindahan bacaan itu ya dari situ. Baru berikutnya adalah kelancaran hafalan. Kelancaran hafalan 40. Kemudian yang ketiga, poin penilaiannya adalah keindahan bacaan. Ya, keindahan tentu tidak berlebihan, tapi memang yang enak didengar. Itu nilainya 10. Jadi yang pertama 50, yang kedua 40, yang pertama yaitu makhraj dan tajwid, yang kedua adalah hafalan 40, yang ketiga keindahan bacaan. Soal ketiga itu adalah sambung ayat dan sambung surat. Jadi nanti langsung nyambung ke surat berikutnya, dan insya Allah ini di juz 30. Soal keempat, soal bonus. Nanti Dewan Hakim akan menyebutkan nama surat dan nomor ayat. Nah, peserta hafiz dan hafizah baca ayatnya. Cukup baca ayat yang diminta saja. Contoh namanya baca surat An-Nisa ayat 90. Itu contoh. Insya Allah contoh ini tidak ada nanti di pertandingan, di musabaqah. Karena ini kan juznya juz 29 dan juz 30. Baca An-Nisa ayat 90 saja. An-Naba ayat 1, baca An-Naba ayat 1 saja. Jadi kalau nanti benar dapat bonus. Kalau salah insya Allah tidak mengurangi nilai. Jadi Habib sebagai peserta pertama kan sudah agak lama ya berdiri di panggung, ya sudah mulai hilang groginya kan. Tarik nafas lagi ya. Itu saja, anggap seperti murojaah saja. Dan hafiz-hafizah yang lain santai saja. Santai saja, kita dengan Al-Quran mulia, kita dengan Al-Quran akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan insyaallah. Itu saja Kak Rinda. Oke, terima kasih Ustaz. Ustaz Alka merupakan alumni Universitas Madinah dan beliau juga sebagai Imam Masjid Raya Khatib Al-Minangkabawi, dan beliau juga sebagai dosen di UIN Imam Bonjol. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ustaz Aska Uma LCMA. Berikutnya Dewan Juri kita yang kedua ada Maulidani Ulfa SPD. Assalamualaikum Zaulfa. Waalaikumsalam Sehat hari ini Zah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pesannya sedikit untuk semua peserta kita Zah, silakan. Alhamdulillah. Untuk para peserta yang lolos pada babak kali ini, alhamdulillah ya. Ini adalah momen yang harus disyukuri terutama. Kemudian untuk yang lolos pada saat ini, maka tampilkanlah yang terbaik. Anggaplah ini adalah pembelajaran untuk bisa melaju ke perbaikan untuk selanjutnya. Dan kemudian ketika di depan nanti usahakan jangan grogi, fokus dengan apa yang menjadi soal yang diberikan oleh Dewan Juri, dan kemudian tetap semangat. Sudah berdoa ya? Sudah minta izin ya sama ayah bunda ya abang ya? Oke, mungkin itu saja ya Kak. Tetap semangat untuk anak-anak ustazah. Oke, terima kasih Zaulfa. Zaulfa ini merupakan pemilik sanad Madhan Tufatul Atfal, kemudian beliau juga sebagai pemilik sanad Madhan Jazariyah. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ustazah Ulfa. Oke, Abang Habib, panggilannya Habib ya? Iya. Ya. Sudah siap Abang? Insyaallah siap. Insyaallah ya. Ingat jangan grogi dan jangan lirik Dewan Juri ya. Kita pilih dulu paket soalnya Bang. Silahkan dibuka kertasnya. Habib dapat paket soal nomor 3. Nomor 3. Oke. Fokus ya. Bismillah. Silakan Ustaz. Baik Habib, bismillah. Soal yang pertama, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lis-sa'ili wal mahrum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. وللسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم غير مأمون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Soal yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمحيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر
ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. Soal yang ketiga, sambungkan surah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والسفع والوتر. Soal yang terakhir, soal bonus. Coba bacakan firman Allah dalam Quran surah An-Naba ayat ke-7. وخلقناكم أزواجا. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Habib Yasin Al-Bukhari. Abi, boleh kita berkumpul di tengah sini, Abi? Oke. Gimana Bang Habib? Grogi ya jadi penampil pertama? Iya. Iya. Tapi sekarang sudah lega? Ya. Alhamdulillah ya. Kita mau dengarkan dulu bagaimana penilaian dari Zah Ulfa terkait mengenai penampilan Abang Habib hari ini. Habib, gimana kabarnya? Sudah setelah selesai baca surahnya? Deg-degan? Udah tenang? Udah Zah. Udah, alhamdulillah. Gimana? Kenapa? Kenapa Bang? Tiba-tiba grogi ya Zah. Grogi. Ustaznya pun jadi ikut grogi jadinya ini. Mungkin karena belum diruqyah sama Ustaz Aska. Baik, Habib, Ustazah berhusnuzan ini ya untuk persiapan kesini, insyaallah sudah matang ya untuk persiapannya. Mungkin ya grogi tadi dan juga kenapa ini ya, Ustazah juga nggak tahu kenapa ya. Tapi insyaallah persiapan dan juga ikhtiar yang dilakukan serta doa dan juga restu dari ayah ibu insyaallah tidak ada yang kurang gitu ya. Mungkin ini adalah pembelajaran untuk Habib, tapi tidak masalah ya, nggak apa-apa. Untuk penampilan Habib dari secara keseluruhan sudah bagus ya, sudah bagus. Hanya saja mungkin harus ditingkatkan kembali dan juga rasa groginya harus dilatih kembali biar nggak ini lagi ya, biar nggak terus terbawa-bawa dan bisa dikurangi seperti itu. Kemudian Habib untuk dari makharijul huruf atau tajwidnya secara keseluruhan sudah bagus ya, pertahankan apa yang sudah ada. Namun tadi ada juga mungkin karena bel atau mungkin karena kurang lancar gitu ya, yang sin seharusnya sin tertukar jadi shin seperti itu ya di surah Al-Mudaththir tadi ya. Kemudian ada sedikit mat yang harus konsisten juga gitu ya. Dan untuk gunnah harus dipertahankan ya, gunnahnya seperti itu, terutama di gunnah bagian tingkatan paling sempurna yaitu kamil bagian nun dengan mim yang bertasydid ya, seperti itu. Dan untuk soal bonus tadi tidak terjawab ya, tidak terjawab dengan tepat. Mungkin itu saja, tidak masalah ya, tetap semangat Abang Habib. Barakallah. Oke, terima kasih Zah Ulfa. Mungkin kita minta sedikit tips nih dari Zah Ulfa ya terkait mengenai grogi tadi ya Zah ya. Kalau Zah Ulfa sendiri bagaimana cara mengatasi grogi, dan karena mungkin Abang Habib ini persiapannya mungkin sudah cukup matang ya Bang ya, tapi tiba-tiba grogi ini gimana sih Zah?
Tipsnya apa dari Ustazah Ulfa? Kalau untuk grogi ini Kak mungkin jam tayangnya lagi ya Kak ya, jam terbangnya maksudnya, jam terbangnya ya. Dan ya sekali dua kali itu mah biasa kayak gitu ya Kak. Tapi memang apa yang kita biasakan itu insya Allah akan kayak biasa aja seperti itu. Jadi misalnya ikut lomba sebelum di Padang TV, mungkin ada ikut lomba yang dia di mana itu akan mengurangi rasa grogi itu tadi. Dan kemudian kalau rasa-rasanya di Padang TV, mindset juga berpengaruh gitu ya. Oh di Padang TV sekarang ada Ustadz Azka, itu bisa oke. juga itu jadi mindset kita. Jadi pressure gimana sendiri gitu. ya, Gimana tantangan sendiri jadinya ya. Iya, jadi mindset kita itu insya Allah abang harus berani gitu ya, abang nggak takut lagi seperti itu. Dan kita pun juga membaca Quran itu kan memang niatkan untuk Allah gitu. Kita membaca Quran itu karena siapa seperti itu. Dan kemudian coba latih-latih juga di cermin, kita melihat bagaimana mimik wajah kita, bagaimana cara lisan kita dalam mengucapkan setiap huruf-hurufnya betul tidak gitu ya. Hatsmamul harakatnya sudah bagus belum, yang fathahnya bagaimana, kasrahnya bagaimana, dhammahnya bagaimana, seperti itu. Jadi itu sih Kak, jam terbangnya harus diperbanyak lagi. Oke, harus diperbanyak lagi jam terbangnya ya. Jadi Abang Habib dimanapun ada lomba hafiz cilik ikut terus ya Bang ya. Siap Abang Habib ya? Insya Allah. Insya Allah. Sekarang berapa hafalannya Bang? 4,5. 4,5 juz. Masya Allah. Oke, kita dengarkan juga bagaimana penilaian dari Ustadz Aska. Apakah ada catatan untuk Habib Ustadz? Baik. Habib sebagai peserta pertama, kalau kita kan pernah mendengar ada istilahnya ibrah dan ada istilahnya hikmah ya. Walaupun secara mendasar itu artinya sama-sama pelajaran, mendapatkan ibrah atau mendapatkan hikmah. Tapi ternyata pada dasarnya itu pelajaran yang berbeda. Kalau hikmah itu biasanya diambil dari kisah-kisah baik. Kita mengambil hikmah dari kisah-kisah yang baik. Kalau ibrah itu sebaliknya, dari kisah-kisah yang buruk atau kisah-kisah yang aneh. Nah, Ustadz berbaik sangka kepada Allah, insya Allah para peserta setelah Habib akan mengambil hikmah dari Habib. Ya, Habib menjadi inspirasi bagi yang setelahnya karena mungkin karena grogi betul tadi ya, yang Ustadz tidak yakin Habib yang makhraj lainnya bagus tapi terbalik shin ke sin ke shin. Kayaknya kalau diulang lagi atau disuruh atau di mobil atau di rumah kayaknya nggak akan kebalik. Jadi itu hal biasa Habib ya, itu hal biasa. Mohon maaf kami pun juga Ustadz juga kalau mau imam itu walaupun sudah di murojaah 100 kali, tapi kalau udah di depan sudah istawu i'tadilu itu kayak tidak akan hilang hafalannya. Itu biasa Habib. Karena Quran itu memang beribawa. Ya, Quran itu memang sesuatu ya namanya kalamullah. Jadi Habib sudah memberikan inspirasi. Ya, teruslah bersama Al-Quran Habib. Teruslah bersama Al-Quran. Tadi soal bonus nak dapat, insyaallah soal bonus dari ayah atau dari papa lebih baik lah insyaallah lagi ya. Apalagi kalau Habib istiqomah dengan Al-Quran. Di dunia yang ngasih bonusnya adalah panggil abi, ayah. Abi ya. Nah, yang di dunia yang ngasih bonusnya Abi. Nanti di akhirat ketika Habib sudah 30 juz baru giliran Habib ngasih bonus ke Abi insyaallah. Demikian. Insyaallah. Amin. Terima kasih Ustaz. Oke. Ada sedikit catatan ya Abang Habib ya. Bagaimana Abi melihat penampilan Habib hari ini Abi? Alhamdulillah, syukurillah. Orang tua aja grogi duduk depan apalagi anaknya. Orang tuanya juga grogi ya. Emang Mungkin karena berbeda ada di TV panggung kan? ini emang berbeda ya Bi ya. Ya. Tapi alhamdulillah terima kasihlah sama Perang TV ini bagian daripada motivasi bagi anak-anak kan. Motivasi juga bagi kita orang tua bagaimana kita serius dengan Al-Quran. Ya, dengan Al-Quran ini tidak bisa main-main gitu ya. Walaupun kita sudah berlatih bermurajaah kan, memang kita kembali kepada Allah Taala ini sudah nasihat buat kita kan bahwasanya dengan Al-Quran ini betul kesungguhan yang sebenarnya. Itu yang penting Ustaz. Oke, Abang Habib sekarang umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun, berarti sudah kelas 6. Karena terlambat masuk 5. Oke, sudah kelas 5. Sebentar lagi Abang beranjak remaja. Abi, ini kan di usia Habib ini usia-usia yang rentan sekali ya. Usia remaja, lagi kalau kita bilang lagi nakal-nakalnya, lagi mencari jati dirinya. Mungkin pesan dari Abi untuk Habib seperti apa Bi? Karena di usia yang sekarang ini. Ya untuk Habib ya, memang
sekarang ini sudah akhir zaman, memang fitnah sudah luar biasa. Kita selalu bilang sama Habib, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kecuali dengan Al-Quran. Di dengan Al-Quran ini memang tidak bisa main-main kita. Maka kami dengan keluarga, dengan istri, memang dari dasar ini, dari awal ini kita terus memupuk dengan Al-Quran. Apakah masa depannya nanti jadi apa kita nggak tahu, tetapi dengan dasar ini kita tanamkan dulu cinta dengan Al-Quran. Harus dibentuk dari sekarang ya Abi ya. Habib, apa yang mau disampaikan sama Abi hari ini? Abi sudah ridho menemani abang hari ini untuk tampil di Hafiz Cilik. Walaupun kata Abi tadi Abi pun grogi lihatnya ya. Oke, apa yang mau abang sampaikan untuk Abi? Lihat dulu abinya. Lihat dulu abinya. Karinda mau lihat, abang lihat abinya. Lihat dulu abinya. Apa yang mau abang sampaikan sama Abi? Terima kasih karena sudah menemani tampil lihat di Padang- abinya. karena sudah menemani tampil di Padang TV. Itu saja, Pak. Apa doa yang selalu abang minta kepada Allah untuk Abi dan Umi? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Amin. Coba peluk dulu abinya. Masya Allah. Oke, sang jagoannya Abi ya. Ini Habib Yasin Al-Bukhari. Terima kasih Abang Habib, kita berikan aplaus yang meriah untuk Habib dan Abi. Terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat. Itu dia penampilan Habib Yasin Al-Bukhari dari Min 3 Kota Padang. Berikutnya peserta kita yang kedua, kita berikan aplaus yang meriah untuk Kenzi Nugraha Azain dari Maskanul Quran Kota Padang. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Sama siapa Abang hari ini? Sama Mama. Sama Mama. Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Jangan grogi ya. Minta doa restu dulu sama Mama. Bisa? Panggilannya Kenzi ya? Oke, Abang Kenzi dapat paket soal nomor 6. Nomor 6, oke. Fokus dan hati-hati ya. Silakan Ustaz. Baik. Siapa namanya? Kenzi Nugraha Azain. Paket soal nomor 6. Soal pertama dan kedua adalah sambung ayat. Soal pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Wallahu Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a
ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Soal kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ila rabbika yawma idzinil masaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Soal ketiga. Sambung ayat dan sambung surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضاحكة مستبشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. Soal terakhir. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7 dari surat At-Takwir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Abang Kenzi Nugraha Az-Zain. Gimana? Enggak. Grogi sedikit? Oke. Boleh Bunda bergabung di tengah sini? Oke. Abang Kenzi menjadi penampil kedua ya hari ini. Kita mau minta pesan juga dari Ustadz. Bagaimana Ustadz penampilan Abang Kenzi hari ini? Allahumma barik. Ini mumtaz penampilannya. Jadi mungkin karena baru soal pertama ya, jadi tapi tidak masalah. Cuma ada wakaf tadi, ibtida yang sepertinya tidak tepat untuk dimulai dari sana. Tadi yang mana tadi itu ya? Iya, yang di surat Nuh tadi di soal pertama.
Ya, betul. Di soal pertama, jadi wakaf dan ibtida ini adalah di mana kita berhenti dan di mana kita mulai. Jadi jangan sampai kita memulai sesuatu yang membuat orang bingung atau berhenti di ayat yang maknanya itu membuat orang bingung. Jadi wakaf dan ibtida ini Kenzi kelas berapa sekarang? 6. Kelas 6, artinya insya Allah Kenzi sudah bisa mencapai level memahami makna dari suatu perkataan. Maksudnya begini, kalau seseorang ngomong, dia diam, terus tiba-tiba dia bilang gini, hancur semuanya. Itu ibtidak, dia memulai dari kata-kata hancur semuanya. Harusnya dia bicara dulu. Tadi gelas saya jatuh dari meja, hancur semuanya. Jelas, tapi tiba-tiba dia mulai lagi dari hancur semuanya. Itu berarti kan gagal paham orang mendengar jadinya. Bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Bahkan seseorang kalau dengan sengaja bisa malah menjadi murtad. Jadi wakaf dan ibtidak ini sesuatu yang berat sebenarnya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ketika Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran sesuai dengan tartil. Salah satu maksudnya adalah an tutqina al-waqfa wal ibtida'. Kamu betul-betul mengitqankan, mempelajari di mana kita boleh berhenti dan di mana kita memulai lagi. Dalam konteks perumahan Hafiz Cilik ini mungkin tidak besar mengulangi nilainya, tidak besar. Tetapi ini menjadi perhatian karena Kenzi kan menghafal Quran bukan hanya untuk lomba ini, tapi Kenzi menghafal Quran sebagaimana tadi Habib ngasih bonus nanti di akhirat untuk orang tua. Tentu semakin banyak hafalan semakin banyak bonusnya, maka berusahalah untuk mempelajarinya sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Ya, sampai datang kiamatnya Kenzi, yaitu wafat. Baru kita selesai dengan Al-Quran. Hanya itu catatan, kalau masalah bonus, namanya bonus, tidak dapat pun tidak masalah, karena dia tidak mengurangi nilai. Tidak ada catatan lain di Ustaz. Jadi yang mengganggu tadi hanya wakaf tidak, tenang betul. Alhamdulillah, ya insyaAllah peserta setelah Kenzi juga mengambil hikmah dari Kenzi. Itu saja. Oke, terima kasih Ustaz Aska. Berikutnya dari Zah Ulfah, bagaimana Zah penampilan dari Abang Kenzi? Insyaallah barakallah. Kenzi mungkin dari ketenangan juga ya Kak ya. Jadi dia nggak grogi, itu sih intinya yang pertama. Ini kalaupun kita sudah ikhtiar, sudah hafalan kita sudah siap gitu ya. Tapi kalau grogi aduh buyar semua gitu ya. Tapi mencoba untuk menenangkan diri. Nampak udah dia diam dan dia nggak lirik-lirik lagi dewan juri. Nah, itu salah satu ininya tadi kan. Dia fokus dengan apa yang dijawabnya dari soal-soal yang diberikan oleh dewan juri. Dan untuk bacaan dari Kenzi, pertahankan yang sudah baik ya, insyaallah dari keseluruhan yang Ustazah lihat tadi, Ustazah dengar, sudah bagus untuk makharijul hurufnya. Mungkin diperbaiki lagi ya, diperbaiki yang kurang-kurang, paling yang khofi-khofi saja, yang kurang pas-pas saja gitu ya. Dan baguslah insyaallah. Nggak ada lagi Kak. Barakallahu fiik. Terima kasih Zah Ulfah. Oke, bagaimana Mama melihat, panggilnya Mama, Ibu? Mama ya. Bagaimana Mama melihat penampilan Abang Kenzi hari ini, Ma? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mama grogi juga. Deg-degan juga ya, Ma ya. Dan Mama bangga dengan Abang Kenzi hari ini. Sangat bangga, sampai berkaca-kaca mata Mama. Kenapa Mama begitu bangga melihat jagoannya sudah tampil ya? Abang Kenzi ini berapa orang bersaudara, Mama? Berdua. Abang Kenzi anak pertama Abang. Abang yang akan jagain Mama. Abang nanti yang akan membawa Mama dan Papa ke surganya Allah. Siap Abang itu? Tanggung jawab yang berat Abang. Apa pesan yang selalu Abang ingat dari Mama? Ketika Abang berangkat sekolah, minta uang jajan, pernah enggak Abang marah sama Mama atau sama Papa enggak pernah dikasih uang jajan? Pernah enggak? Enggak. Apa doa yang selalu Abang minta sama Allah untuk Mama dan Papa? Sehat-sehatkan mereka, Sehat-sehatkan Mama dan Papa, masukkanlah ke dalam surga. masukkan mereka dalam surganya Allah. Amin. Apalagi? Itu saja. Semoga Mama dan Papa nanti masih bersama dengan Abang ketika Abang sudah menjadi dewasa, menjadi seorang imam juga nanti. Apa cita-citanya Abang Kenzi? Polisi. Polisi, Masya Allah.
Ini luar biasa. Negara abang tanggung jawab, juga orang tua juga yang harus abang jaga. Apa yang mau abang sampaikan sama mama? Mama begitu bangga sama abang hari ini. Sebelumnya abang sudah pernah tampil. Di mana? Pada TV juga? Oke. Di tempat lain? Pernah juga? Berarti sudah ini ya, sudah dilatih lah kepercayaan dirinya. Apa yang mau abang sampaikan sama mama hari ini? Lihat mama. Nggak apa-apa, anak laki-laki menangis itu nggak apa-apa, ya kan Zah? Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa kan Ustaz? Anak laki-laki itu menangis nggak apa-apa, apalagi untuk cinta pertamanya. Coba lihat mama. Apa yang mau abang sampaikan? Ucapan terima kasih. Coba bilang sama mama. Terima kasih telah mendidik udah. Sama papa apa yang mau abang sampaikan? Papa hari ini hadir. Nah, hari ini papa nak kerja, temani abang hari ini. Begitu luar biasa pengorbanan papa hari ini. Apa yang mau abang sampaikan sama papa? Mana papanya? Nah, papa sembunyi-sembunyi gitu. Apa yang mau abang sampaikan sama papa? Coba. Papa hari ini tidak kerja demi menemani abang. Ini harusnya abang bangga. Tidak semua orang tua bisa menemani anaknya untuk bertanding hari ini. Ada orang tua yang mesti harus bekerja. Karena apa? Satu hari mereka dapatkan, satu hari habis. Abang beruntung. Satu hari dapat, abang bisa untuk bertahan 1 minggu atau 1 bulan. Ada orang tua yang 1 hari dapat atau 1 hari itu habis, maka mereka tidak bisa menemani anaknya. Abang beruntung? Beruntung. Apa yang mau abang sampaikan untuk papa? Terima kasih Pak telah menemani udah tampil. Coba bilang dulu sayang sama mama. Mama, Kenzi sayang mama. Mak Kenzi sayang mama. Coba peluk mama. Mama itu kuatnya karena abang. Kuatnya karena abang. Kalau abang tidak ada di samping mama, mungkin mama tidak akan kuat. Kalau abang tidak bisa berdiri di atas panggung ini, mungkin mama juga dan papa juga tidak akan kuat. Mama itu kuatnya karena abang. Betul ya Ma ya? Kita berikan aplaus yang meriah untuk Abang Kenzi. Terima kasih Abang Kenzi. Mama juga terima kasih ya. Berikutnya kita panggilkan peserta kita yang ketiga. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Zafran Al-Fatih Sanjaya dari Maskanul Quran Kota Padang. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Siapa ini panggilannya? Zafran. Zafran. Sudah siap Abang? Insyaallah. Minta doa restu dulu sama Mama. Oke, kita pilih paket soalnya. Abang Zafran dapat paket soal nomor 2. Nomor 2. Oke, fokus ya. Tenang. Fokusnya jangan ke dewan juri. Fokusnya dengan hafalan Abang saja, oke? Silakan Zah. Baik, Zafran ya. Dengarkan baik-baik soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai an yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض Aamintum man fis samai an yakhshifa bikumul ardh. Shin itu ganti dengan sin. Aamintum fis samai an yakhshifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Soal yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih faman
يؤمن بربه فلا يخاف فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Soal yang ketiga, sambungkan surah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu min waraihim muhit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhim mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Soal yang ketiga, coba bacakan firman Allah dalam Quran surah Al-Humazah ayat ke-9. Fi amadim mumaddadah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Abang Zafran Al-Fatih Sanjaya. Gimana? Sudah lega? Alhamdulillah ya. Sama siapa Abang hari ini? Sama Bunda. Sama Bunda. Bunda boleh kita bergabung di tengah sini, Bun? Oke. Siap Abang mendengarkan nasihat? Siap. Oke, siap ya. Kita ke Zahulfat lebih dahulu. Silakan Zah. Zafran. Gimana? Udah lega? Udah. Sudah. Alhamdulillah, untuk penampilan dari Zafran secara keseluruhannya sudah bagus ya, tapi mungkin masih grogi. Ada grogi tadi? Grogi ya. tapi dengan grogi pun dia tenangnya tetap dapat gitu, ketenangannya walaupun udah dipencet atau gimana gitu kan, bacanya tetap tenang dan memang konsisten dengan dari awal, baik dari soal yang pertama, soal yang kedua maupun sampai terakhir soalnya. Insyaallah ini sudah teruji kayaknya ketenangannya ya Maya. Oke, untuk Zafran saja coba pengen Zafran menyebutkan huruf sin. Sin. Lagi sin. Sin. Bismillah. Bismillah. Buka sedikit ininya. Bismillah. Bismillah. Nah, begitu ya. Kayak kedengaran antara shin dengan sinnya. Jadi gimana ini? Nah, coba Bismillah. Bismillah. Syaitu. 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 Nah, ini nggak boleh maju bibirnya lagi ya. Syaitu. Syaitu. Nah, dibedakan ya antara shin dengan sinnya ya. Walaupun mereka itu beda-beda tipis dari suara ya, tapi makhorijul hurufnya jauh sekali seperti itu ya, tidak sama dan artinya juga berbeda ya. Nah, itu saja untuk Zafran dari secara keseluruhan untuk makhorijul hurufnya. Insyaallah sudah dapat, pertahankan ya anak ya, konsisten dan juga tambah lagi pembelajaran dan kepahamannya tentang Al-Quran ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Zahulfahnya. Sedikit saja Bang ya. Kita dengarkan juga dari Ustadz Aska bagaimana penampilan Abang Zafran, Ustadz. Ya, Zafran Al-Fatih Sanjaya. Sebenarnya ya kalau tadi tidak gara-gara titik, kan gara-gara titik tadi itu. Harusnya ayyakh sifa ya, Zafran baca ayyakh shifa. Itu artinya jauh beda itu. Jauh beda. Kalau ayyakh shifa, nah itu artinya bisa jadi anak rusa atau anak kijang. Ya anak ya. Jadi ndak cocok gara-gara titik. Jadi memang waktu murojaah
coba nanti dilihat ini hurufnya sin atau shin, karena memang ada beberapa huruf yang memang hanya dibedakan dengan titik saja kan, seperti sad dengan dha, ta dengan za, sin dengan shin, ha, kha, jim, 3 lagi mana. Jadi dilihat, kemudian huruf-huruf yang mirip ya nanti seperti sin, sad, ya, apakah dia shin, apakah dia sin, sad, nanti coba diperhatikan lagi. Karena dari awal sebenarnya tenang, ya kita pun mengikuti enak. Cuma ketika ya Ustaz sebenarnya berharap tadi tidak bunyi belnya gitu ya. Kita maunya mendengar saja. Tapi ayah syifa. Jadi kemudian tadi ada juga yang kena sedikit di soal nomor berapa tadi itu. Tapi tidak masalah. Zafran, ya pokoknya tadi yang disampaikan Ustazah Ulfa, lanjutkan lagi, didalami lagi. Dan murojaah kalau bisa ada fase di mana Zafran melihat mushaf. Lihat apa yang Zafran baca, lihat apa yang Zafran murojaah, sehingga nempel di kita, ada visualisasi huruf, sehingga tidak salah lagi ya. Kalau lomba selesai di sini, selesai dia. Tapi kalau dalam Al-Quran, Zafran harus terus dan jangan pernah selesai. Itu saja Zafran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aska. Gimana Abang Zafran? Sudah lega? Sudah. Ini Abang sama dengan Kenzi ini sama-sama dari Maskanul Quran ya? Iya. Ada datang ustaz-ustazahnya hari ini? Ada. Yang mendampingi? Belakang. Ada. Boleh Ustaz bergabung di tengah sini Ustaz. Ini sama-sama dari Maskanul Quran ya. Ini rasanya setiap tahun Maskanul Quran ini ikut sertakan peserta dalam Hafiz Cilik. Boleh Abang Zafran kasih mikrofonnya ke Ustaz. Ada 2 siswa dari Maskanul Quran. Bagaimana Ustaz melihat Abang Kenzi dan Abang Zafran? Ya, jadi lihat dari penampilannya, alhamdulillah mereka sudah tampil luar biasa, sudah memberikan yang terbaik. Kami sebagai pengasuh, sebagai pembimbing sangat bersyukur mereka bisa tampil di sini. Sejauh ini persiapan untuk siswa kita dalam mengikuti Hafiz Cilik ini seperti apa Ustaz? Untuk dari kami, dari lembaga juga kami berikan fasilitas bimbingan 2 kali sepekan. Terus juga dibantu mungkin di rumah sama orang tua juga membimbing juga di rumah. Gitu. Karena ini ya memang harus sejalan ya Ustaz ya. Guru dengan orang tua memang harus sejalan. Mungkin kita minta sedikit ilmu juga dari Ustadz Aska ya terkait mengenai guru Ustadz. Bagaimana sih Ustadz kita memilih guru yang memang sesuai dengan keahlian kita? Karena kan kita guru ini kan berbeda-beda ya Ustadz ya. Nah bagaimana kita memilih guru sesuai dengan kemampuan kita? Baik, yang pertama karena Kak Rinda menyinggung guru. Belajar Al-Quran hukumnya wajib dengan guru. Wajib itu dengan guru, iya. Tidak ada orang yang Al-Quran ini sendiri, tidak ada. Karena Rasulullah pun, beliau yang diturunkan Al-Quran kepadanya juga berguru. Ya. Ya, siapa gurunya Rasulullah Zafran? Jangan bayangkan zaman Rasulullah ada markas tahfiz, belum ada. Siapa gurunya Rasulullah? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Malaikat Jibril guru Qur'annya Rasulullah. Rasulullah setor hafalan kepada Malaikat Jibril. Nah, makanya kita heran kalau ada orang yang ngafal Quran, saya nggak perlu guru, saya sendiri aja. Rasulullah saja berguru. Maka itu yang pertama. Maka wajib bagi siapapun yang ingin mengembangkan diri di Al-Quran wajib berguru. Nah sekarang apa tipsnya? Bagaimana caranya memilih guru? Nah tentu bagus sebenarnya. Lagi-lagi nih pertanyaan Kak Rinda ini sebenarnya tips nih. Ya, karena pertanyaannya bagaimana memilih guru yang cocok dengan kemampuan kita. Ya, hilangkan bagaimananya. Sehingga memilih guru memang harus yang cocok dengan kemampuan kita. Betul. Atau sebaliknya, guru harus mampu menyesuaikan dengan kemampuan muridnya. Oke. Kemarin kan ketika ditanya mana yang lebih bagus, memulainya dari juz 30 atau juz 1. Kalau seandainya tidak ada kurikulum tertentu yang mengikat, kalau seandainya muridnya suka juz 30, agaknya guru tidak perlu memaksa harus dari juz 1. Ya udah mulai dari situ dulu, karena dari awal Allah sudah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Quran itu dimudahkan. Ya sudah, kalau mudah bagi anak itu ya itu.
nanti dia mau juz 28 habis itu mau loncat ke juz 3, coba saja. Tapi pas membacanya baru tertibnya itu wajib, karena apa yang sudah ditertibkan Allah, sudah disusun Allah ya mesti. Dan tidak apa-apa kita seleksi. Kalau sekarang Maskanul Huffaz agaknya cocok bagi Zafran karena penampilannya luar biasa. Tadi sebelumnya ada Kenzi juga. Kita yakin kalau ada 3 lagi 4 lagi yang tampil makin nampak cocok nih kayaknya di Maskanul Huffaz, Maskanul Quran umpamanya. Atau mungkin cocoknya hanya juz 30 karena di juz 1 kayaknya ustadznya atau ustazahnya berbeda atau apa, mungkin cocoknya di tempat lain. Ya itu tidak masalah. Tidak masalah. Dan keutamaan bagi para guru Quran ya itu tadi, bukan pada banyak atau sedikitnya murid, tapi ada pada konten yang mereka ajarkan. Dan ini bukan bermaksud menggurui para guru Quran. Memang guru Quran ini berat sekali tantangannya. Sederhana saja, tidak mungkin beliau guru Quran tapi main futsal lututnya setengah pahanya nampak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin dia guru Quran tapi makan minum dengan tangan kiri berdiri, harusnya tidak terjadi. Memang berat. Jadi tadi dari sisi murid memilih guru, nanti juga ada sebenarnya pembahasan yang lebih panjang bagaimana seharusnya kita menjadi guru mengajarkan orang kalamullah. Semoga Allah beri taufik, semoga Allah berikan hidayah kepada semua guru Quran dan semua orang-orang yang belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Aska. Itu dari Ustaz Aska ya. Jadi tipsnya sudah jelas ya Abang Zafran ya. Alhamdulillah Abang hari ini sudah menampilkan yang terbaik selama belajar di Maskanul Quran ya. Ustaz, kira-kira tantangannya menjadi seorang guru Quran ini seperti apa? Boleh kita bercerita sedikit Ustaz terkait mengenai apa sih tantangan guru Quran ini Ustaz? Kalau bisa kami bercerita, tantangannya kita seorang guru juga harus punya modal ya. Kalau tidak kita punya modal, apa yang akan kita berikan ke anak? Jadi kita harus memiliki terlebih dahulu agar yang kita miliki itu bisa kita berikan. Jadi guru juga dituntut di sini untuk memiliki ilmu-ilmu dasar tentang Al-Quran. Contoh seperti murojaah, menghafal. Tentu terutama guru harus memiliki itu terlebih dahulu, baru bisa diberikan ke murid-muridnya atau ke santri-santrinya. Seperti itu. Oke, luar biasa Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ustaz. Namanya siapa Ustaz? Misral. Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Ustaz, boleh silakan kembali ke tempat. Zafran, sudah dengar tadi nasihat dari kedua dewan juri, sudah dengarkan juga dari ustadznya sendiri sama gurunya sendiri. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Lega? Berapa hafalan Abang sekarang? 2 juz. 2 juz. Kapan targetnya nambah lagi? Sedang proses menambah hafalan Abang? Iya. Juz berapa sekarang? 28. 28. Yang sudah selesai juz 30, 29 dan sekarang OTW 28. Gimana Bunda melihat penampilan Abang Zafran? Sangat bangga. Sangat bangga. Ya, dia udah berusaha semaksimal mungkin. Tiap Apa hari yang murojaah di rumah. Iya, betul ya. Karena orang tua dan guru itu memang harus kolaborasinya harus kuat. Kalau hanya difokuskan di guru saja atau di rumah Quran saja, kalau tidak ada pendampingan dari orang tua, ini percuma juga ya Bunda ya. Jadi memang harus sejalan visi dan misi orang tua dan juga dengan guru Qurannya. Apa yang mau Abang sampaikan sama Bunda hari ini? Bunda, terima kasih sudah mengajarkan Zafran sama ini. Iya, sama-sama kata Bunda. Peluk Bunda dulu Abang. Oke, Masya Allah. Terima kasih Abang Zafran dan Bunda. Boleh silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Zafran Al-Fatih Sanjaya dari Maskanul Quran Kota Padang. Berikutnya kita panggilkan peserta kita yang keempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Evander Ilham Pratama dari Min 2 Kota Padang. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Siapa panggilannya? Pandai. Pandai. Sudah siap? Insyaallah. Insya Allah. Minta doa restu dulu. Sama siapa Abang ini? Sama Bunda. Sama Bunda. Oke, pilih dulu paket soalnya.
dapat nomor 4. 4. Oke. Fokus abang ya, tetap tenang. Baik, ini adalah paket soal nomor 4. Soal pertama dan kedua sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Soal kedua masih sambung ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Soal ketiga, sambung ayat dan sambung surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man tawalla wa kafar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. Soal bonus, soal terakhir. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakkaru man yakhsha. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Evander Ilham Pratama dari Min 2 Kota Padang ya. Bunda boleh kita bergabung di tengah sini Bun? Masya Allah, lancar sekali ya Bang. Alhamdulillah ya. Oke. Tidak grogi? Sedikit. Oke. Masih ada ya walaupun sedikit. Kita dengarkan dulu bagaimana penilaian dari Ustadz Aska. Apakah ada catatan untuk Abang Vander Ustadz? Silakan. Ya. Kayaknya tidak banyak ya, mungkin Ustazah Ulfa juga begitu, walaupun ada tapi mungkin tidak banyak. Evander Ilham, ya panggilan? Vander. Tadi ada beberapa tersendat tapi bisa perbaiki sendiri. Gitu. Ustaz hampir bel tapi perbaiki sendiri. Gitu. Tapi tentu dalam perlombaan seharusnya ini tidak terjadi ya. Harus dikuatkan lagi murojaahnya. Jadi mungkin ragu-ragu, tapi tiba-tiba datang yakinnya. Ya memang itu ilham dari Allah SWT. Itu taufik dan hidayah dari Allah. Hanya itu saja, kuatkan murojaahnya. Kuatkan murojaahnya. Adapun penyebutan-penyebutan huruf, mungkin tadi ada yang berlebih, ada yang kurang dan seterusnya. Nanti di Ustazah Ulfa. Tenang, dasar iramanya bagus. Ustaz yakin kalau dikembangkan, jadi nanti Vander cari syekh para qari satu, pilih, jadi ini qari favorit saya, pilih maka ikuti itu, ditaklid ya. Qari-qari yang lama itu enak-enak didengar itu. Ya, Al-Husari. Ustaz sarankan memang qari-qari yang lama, bukan qari-qari yang dasarnya marketing. Tapi memang qari-qari yang ingin memberikan ilmu kepada para pendengarnya dan itu yang bertahan sampai hari ini. Jadi dipilih nanti untuk murojaah saya pilih syekh ini, untuk ziyadah saya pilih syekh ini, untuk refreshingnya tetap dengar syekh tapi saya sukanya syekh inilah dan seterusnya. Jadi pilih ya Vander, tidak banyak catatan. Itu saja dari Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, terima kasih Ustaz. Tidak banyak catatan Abang. Nah dari Zahulfa bagaimana? Apakah banyak, sedikit atau sedang? Silakan Zah. Sepertinya senyum Ustazah sudah mewakili ya. Senyum Ustazah Ulfa sudah mewakili ya. Insyaallah Vander ya. Untuk penampilan Vander secara keseluruhan bagus, tenang bawaannya. Memang kalau ketenangan dari diri itu akan terpancar kepada siapapun yang mendengarnya. Dan itu memang Ustazah rasakan ya Vander ya. Kemudian untuk dari segi tajwid, alhamdulillah sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi jangan merasa puas dengan apa yang saat ini sudah ada ya. Terus kembangkan lagi, terus tambah lagi. Tadi mungkin ada sedikit yang khofi di bagian yang ak. Nah, tambahkan sedikit yang
bagian nafas yang dialirkan ya. Untuk itu kan ada yang segi tertahan, ada segi mengalirnya. Maka harus dialirkan segi nafasnya seperti itu. Kemudian kalau untuk dari segi hafalan tadi sudah dari Ustadz Azka ya, tambahkan lagi murajaahnya. Mungkin tadi ada ragu-ragu, jadi tersendat. Tapi diulang lagi. Alhamdulillah belum sempat kena bel dari Ustadz Azka tadi kan. Oke. Untuk tadi soal bonus juga dapat ya, alhamdulillah. Nanti tambah lagi ya Mama ya, bonusnya ya Mama ya. Oke, mungkin itu saja Kak. Tetap semangat Azka ya. Kok Azka? Astagfirullah. Tetap semangat Vander. Ustadz Azka juga diberikan semangat ya. Vander ya. Iya, Vander, tetap semangat ya Vander. Dan kembangkan lagi, tambah lagi ya. InsyaAllah dengan hafalan Qur'annya, dengan Qur'annya Allah berikan taufik untuk Vandernya, untuk orang tua, para guru-guru dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Terima Barakallah. kasih Zahulfa. Senyum Zahulfa sudah mewakili ya catatan Abang sedikit saja ya. Ditambah lagi murajaahnya. Bagaimana Bunda melihat penampilan Abang Vander hari ini? Alhamdulillah bangga. Alhamdulillah bangga ya. Abang Vander berapa hafalannya? 3 juz. 3 juz. Untuk apa sih Abang menghafal Al-Quran itu? Untuk apa? Untuk mengasih bunda mahkota di akhirat. Untuk mempersiapkan itu ya. Nanti Abang sama Bunda, sama Ayah sama-sama ke surganya Allah. Iya. Bersama dengan Al-Quran juga. Iya Bang. Kapan rencana mau tambah hafalannya? Sekarang juz berapa Bang? Juz 28. 28. Semoga dimudahkan Allah ya. Apa yang mau Abang sampaikan sama Bunda? Terima kasih bunda telah menemani Vander. Peluk dulu Bunda. Nanti kata Zahulfa bonusnya dari Bunda harus ada. Ajak Bunda yang makan bakso ya. Oke. Bunda, apa doanya untuk Abang Vander? Bunda juga grogi. Doanya itu yang semangat belajarnya. Yang semangat belajar Abang. Apalagi Bun? Abang Vander suka main gadget nggak di rumah? Bang, kurang-kurangi ya. Kalau bisa murajaahnya yang ditambah, bukan gamenya yang ditambah ya. Oke, siap? Insya Allah ya. Terima kasih Bunda dan Abang Vander. Boleh silakan kembali ke tempat. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Evander Ilham Pratama dari Min 2 Kota Padang. Berikutnya peserta kita yang kelima, kita berikan aplaus yang meriah untuk Hasna Nabila dari SD IT Mutiara Kota Pariaman. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Siapa panggilannya? Nabila. Nabila ya. Sama siapa kakak? Sama bunda. Sama kembaran. Oke, sama Bunda ya. Kita pilih dulu paket soalnya. Nomor berapa kakak Nabila? Nomor 7. Oke, fokus ya. Minta doa dulu sama Bunda. Oke, bismillah ya. Nabila nomor 7 ya paket soalnya. Silakan Zah. Baik, Hasna, dengarkan baik-baik soal yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadikin. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Soal yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Wadharuni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Soal yang ketiga, sambungkan surah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man tawalla wa kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr
Soal yang terakhir, soal bonus, coba bacakan firman Allah dalam Quran surah Asy-Syams ayat 12. Idzin ba'atha ashqaha. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Hasna Nabila. Masya Allah. Alhamdulillah kakak. Bunda boleh kita bergabung ke tengah sini. Masya Allah. Gimana perasaannya? Lega? Terjawab semua? Alhamdulillah. Kita dengarkan penilaian dari Zah Ulfa. Bagaimana penampilan dari Nabila, Zah? Alhamdulillah, barakallahu fiik Nabila, Hasnah Nabila ya. Oke, untuk penampilan dari secara keseluruhan alhamdulillah sudah bagus ya, sudah mantap. Tapi nggak apa-apa, Ustazah kasih catatan ya, nggak apa-apa ya, kan tahap belajar kita bersama ya. Karena kalau itulah tandanya belajar ya Bunda ya, karena masih ada yang salah maka harus kita perbaiki ya. Tapi nggak banyak-banyak. Untuk Nabila, tadi di bagian surah Al-Qalam ayat ke-41 itu ada nabar sebenarnya. Kalau memang mau ini sebenarnya tidak masalah ya, ini hanya sebagai tambahan ilmu saja. Nabar itu adalah agak meninggikan suara, terutama di bagian ketika mat bertemu dengan hamzah. Kalau sama, nah itu harus dinaikkan yang sama. Nah, kurang sedikit aja ya, sama. Nah itu tanda ada nabar, dan itu adalah tempat untuk dinabarkannya suara kita, bacaannya. Kemudian di surah Al-Muzammil ayat ke-9 tadi wa idzis itu ada sedikit kalau nggak salah tadi ya, tidak terdengar sinnya. Nah, jadi harus dijelaskan lagi ya di bagian ini tadi nih. Wadhkurisma rabbika. Nah, sin itu dia ada sifat sofirnya. Harus memang walaupun dia sedang dalam keadaan sukun, sinnya tidak boleh dihilangkan. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kemudian yang harus diperbaiki juga penyebutan huruf ra. Kakak bisa menyebut huruf ra? Bisa ya? Nah, coba tadi surah Al-Fajr. Coba bilang surah. Bacakan surah Al-Fajr-nya. Surah apa? Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Ra di akhir waqafnya coba. Wal fajr. Wal fajr. Serius. Walai lanjutkan. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Oke ya. Jadi untuk terutama di bagian ra-nya ketika dalam keadaan waqaf ya, dia harus terpahami lagi kaidah-kaidah yang mana nanti dibaca tafkhim atau tebal, yang mana dibaca tipis ya. Namun untuk saat ini sudah bagus ya. Berapa usianya Kak? 11 ya, masih panjang insyaallah. Pembelajaran untuk Nabila terus pahami lagi ya, terus amalkan dan terus dakwahkan insyaallah ya. Barakallahu fi. Terima kasih Zah Ulfa. Ada sedikit catatan tadi kakak ya. Kita ke Ustadz Aska. Bagaimana penampilan kakak Nabila, Ustadz? Silakan. Baik, Hasna Nabila. Sama ya, Ustadz di sini catat huruf ra. Tadi bonusnya dapat, insyaallah 4 detik terjawab gitu ya. Tapi tadi ada ibtida yang seharusnya tidak dimulai di situ. Harusnya tidak dimulai dari sana. Surat Al-Qalam ayat 39. Tadi kan dikatakan dibaca amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Itu agaknya tidak patut dibaca atau dimulai dari ila yaumil qiyamah. Ya. Karena itu ada satu kesatuan ceritanya itu. Balighatun ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya mau diulang juga dari situ ya balighatun bisa. Atau dari awal atau jangan berhenti. Ya, jadi kadang ada orang yang nafasnya emang pendek betul, maka cari tempat berhenti yang tepat. Itu tadi catatannya. Ibtidak. Jadi jangan mulai dari tempat yang seharusnya kita tidak mulai, sehingga orang bingung. Apa yang sampai hari kiamat itu apa? Orang tidak tahu. Kan berarti kan artinya sampai pada hari kiamat
tiba-tiba ngomong begitu Nabila sampai pada hari kiamat. Sebelumnya tidak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba sampai pada hari kiamat. Apa yang sampai pada hari kiamat? Oh ternyata dia satu potongan lain, jadi satu penggalan lain. Jadi jangan dipotong penggalannya. Sama dengan kalau orang ngomong, jangan dipisahkan antara yang ngomong dan omongannya ya. Tapi kalau terpisah karena nafas pendek, balik lagi, kembali lagi. Itu saja catatan. Tadi yang terdengar sama Ustaz agak mengganggu juga huruf ra ya, bukan mengganggu pendengaran Ustaz, tapi sepertinya bacaannya terganggu dengan itu ra tadi. Kadang tidak terganggu, tapi kadang terganggu. Jadi perlu latihan, ternyata kita perlu banyak latihan. Selain banyak murojaah, banyak latihan. Nabila dari Pariaman kan, dari Padang ke Pariaman, anggaplah 1 jam, bisalah latihan murojaah di situ bisa. Atau nanti jalan-jalan kemana begitu Nabila, selain megang gadget, mungkin diatur waktu dengan gadgetnya, tapi latihan dengan Quran ini jangan sampai lebih sedikit porsinya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aska. Gimana kakak? Sudah lega? Alhamdulillah ya. Sudah bangga dengan penampilan hari ini? Insya Allah ya. Jangan pernah puas dan tetap selalu belajar. Bagaimana Bunda melihat penampilannya kakak Nabila hari ini? Ini kembar-kembaran ya? Masya Allah. Kalau punya anak perempuan gitu ya Bun? Bajunya disama-samain, sendalnya disama-samain, jadi teman ya. Gimana Bun melihat kakak Nabila? Alhamdulillah ya Kak Rinda, sedikit lega melihat penampilan kakak, tapi groginya memang full ya, termasuk Bunda sendiri yang duduk di sana ya. Sendiri. Dan terima kasih kepada Padang TV yang telah mengizinkan kami untuk anak-anak sekota Pariaman dan luar kota Pariaman untuk mengikuti audisi Hafiz Cilik ini. Semoga dengan Hafiz Cilik ini anak-anak lebih termotivasi untuk menambah hafalan dan lebih memperbaiki lagi bacaannya. Di sini kami sangat bangga, jurinya mengkritik atau memberi saran ya. Tahu mungkin kami dari ya nggak tahu sebelumnya ya, menjadi paham gitu. Semoga untuk ke depan Nabila lebih bagus lagi bacaannya ya Nak. Jadi pembelajaran juga ya. Iya. Jadi kakak tampil di sini diberikan arahan oleh Dewan Juri, ini juga ilmu yang sangat luar biasa. Karena ketika kita belajar terkadang kita terlupa. Nah, diingatkan lagi oleh Dewan Juri kita hari ini. Kakak, apa yang mau disampaikan sama Bunda hari ini? Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Itu aja. Itu aja yang mau disampaikan. Apa doanya untuk Bunda? Sehatkan Bunda selalu. Sama Bunda, Bundanya bukan ke sini. Bundanya di sana. Bilang sama Bunda, terima kasih Bunda, kakak sayang Bunda, kakak janji tambah hafalan kakak. Bunda, belum dulu Bunda. Ini kembarannya Bunda ini. Sifatnya sama enggak sama Bunda? Sering berantem enggak sama Bunda? Iya, saling berbeda pendapat saja mungkin ya kak ya. Anak pertama, Masya Allah. Oke Nabila, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Hasna Nabila dari Kota Pariaman. Berikutnya peserta kita panggilkan, kita berikan aplaus yang meriah untuk Afik Rizvan An-Nugrah dari SD Islam Khairoma Kota Padang. Assalamualaikum Abang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Panggilannya siapa Bang? Afik. Afik. Sama siapa Bang? Mami. Sama jagoannya Mami lagi. Masya Allah. Kita pilih dulu paket soalnya Bang. Nomor 1. Oke. Abang Afik dapat nomor 1. Minta doa restu dulu sama Mami. Ya, jangan cepat-cepat kata Mami, tenang ya. Oke, fokus. Silakan Ustaz. Baik, paket soal nomor 1, soal pertama dan kedua adalah sambung ayat.
Ya, sambung ayat dari juz 29. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tazkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Soal kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisfahu aw inqus minhu qalila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Inna nashi'atal layli liya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Soal ketiga, sambung ayat dan surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التي تطلع على الأفئدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي تطلع التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة
في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Soal terakhir, soal bonus. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7 dari surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Yakin? Yakin? Ya, betul. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Afik Rizvan An-Nugrah dari SD Islam Khairul Ummah ya. Mami boleh kita bergabung di tengah sini? Gimana Bang? Aman? Sudah? Sudah lega? Alhamdulillah ya. Oke, kita mau dengarkan dulu bagaimana nasihatnya untuk Abang Afik ya dari Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Bang Afik. Lagi flu sepertinya ya. Lagi kurang enak badan, tidak fit. Tapi Masya Allah penampilannya kalau dilihat secara kasat mata saja nih Masya Allah berwibawa ya, tidak terlihat grogi, tapi terlihat demamnya atau sakit itu karena setelah baca ayat dan menghirup ingus gitu ya. Ya, jadi tidak masalah, catatan tidak banyak di sini, tapi ya tadi kena sedikit allati ya. Karena memang mirip-mirip makhrajnya ya, tapi memang berarti ini bagi Ustadz adalah bukti, bagi Dewan Hakim ini adalah bukti bahwa Afik mungkin kurang kuat murojaahnya di juz-juz bawah-bawah ini nih, juz 30 yang mungkin hafalnya sudah sekian tahun yang lalu, kurang kuat murojaahnya. Nah, dikuatkan lagi murojaah sambil lihat apa yang dibaca, apa yang dihafal, lihat hurufnya ya. Apalagi makhraj-makhraj yang dekat-dekat yang mirip-mirip. Nah, itu diperhatikan sehingga selain kuat hafalan, visualnya juga harus ada bayangan. Oh ininya ta allati tattali'u. Nanti kalau sudah bisa memahami Al-Qur'an, sudah punya dasar bahasa Arab, nah, itu enak lagi itu. Karena tattali'u tidak mungkin alladzi, pasti allati. Adapun catatan yang lain, ada tadi beberapa makhraj mungkin yang ada ya mungkin terpeleset, nanti akan di teknis detailnya akan disampaikan oleh Ustaz Ulfa. Di sini tidak banyak catatan Ustaz dan bonusnya dapat. Nah, bonusnya dapat. Nah, ini mungkin berkah kesabaran Afik karena diuji Allah dengan flu, tapi sabar, nah maka dapat bonus. Nah, berharap ada tambahan bonus nanti dari Umi, tidak tahu di rumah atau di warung makan nanti kalau setelah berbuka puasa dan seterusnya. Nah, ini yang mesti ditambah semangatnya ya Umi ya, dikasih hadiah. Masya Allah. Demikian. Terima kasih Ustaz. Berikutnya kita ke Ustazah Ulfa. Bagaimana Zah penampilan dari Abang Afik? Insyaallah barakallah. Udah Afik ya. Udah Abang. Udah Afik. Alhamdulillah untuk dari segi secara keseluruhan penampilannya bagus ya. Tenang bawaannya, tapi tetap Ustazah juga ada deg-degan tadi jadinya ya. Tapi alhamdulillah Afik dapat menyelesaikan semua soal-soal dengan baik dari Dewan Juri. Dan juga tadi dapat bonus ya. Tapi ada beberapa catatan dari Ustazah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, yang pertama tadi pada saat di surah Al-Mudaththir ayat kelima. Ayat kelima di bagian H ketukar tadi itu. Bagian mana nih? Ka'annahum humurum. Humurum. Tadi hu. Tadi aturan humurum jadi humurum. Nah, itu tadi. Bagian itu. Kemudian di bagian surah Al-Muzammil ayat kelimanya Saqila tapi terbaca Saqila. Tipis-tipis saja perbedaannya ya, tapi tetap harus diperhatikan. Kemudian tadi bagian huruf qaf ada yang apa namanya? Ada kan di bagian
ada sedikit qalqalah tapi tidak dikolkolahkan tadi qafnya. Nah, itu. Tidak dikolkolahkan qafnya. Dan ya hampir-hampir juga tertukar antara hamzah dengan ainnya. Hati-hati ya. Memang mereka hamzah dan ain ini kan satu tempat, tapi beda ininya ya. Ain di mana tempatnya? Udah? Ain di bagian tengah tenggorokan, sedangkan hamzah di bagian paling bawah tenggorokan. Nah, jadi diperhatikan lagi ain dengan hamzahnya itu. Oke. Nah, banyak catatan dari Ustazah, penampilannya alhamdulillah mantap. Ya syafaqallah ya. Semoga Allah segera sembuhkan Afik ya. Kini itu saja Kak Rinda. Barakallahu fi. Terima kasih Zahulfa. Gimana Bang? Catatannya ada sedikit ya? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mami melihat penampilan Abang Afik hari ini, bagaimana Mami? Ini sudah 3 ya, yang sudah membanggakan Umi, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti Abang kejar cita-cita yang paling tinggi. Sekarang Umi yang sulit, bawa Abang kemana-mana, antar Abang kemana-mana. Besok Abang yang antarkan Mami kemana-mana. Kemana Mami mau? Berangkat umroh, berangkat haji. Siap Abang? Masya Allah. Bersama dengan adik-adik ya. Afik berarti anak keberapa? Anak kedua. Ada 2 orang adik lagi? Ada 2 orang adik lagi. Nanti rame-rame ajak Mami dan papinya kemana-mana. Sekarang Mami yang antarkan Abang. Gimana Mami melihat penampilan Abang Afik hari ini? Alhamdulillah, karena tadi kepikiran memang ada nggak ya salah gitu kan. Tapi alhamdulillah lancar. Jadi kemarin melihat 2 adiknya kan. Iya. Jadi Afik ini agak di-push untuk murojaah iya, kemarin betul. gitu. Dengan sedikit drama, alhamdulillah akhirnya. Apa dramanya Mi? Ada. Ada dramanya ya? Ada dramanya. Ada dramanya. Apa Bang dramanya apa? Main gadget? Enggak, bukan. Menolak. Oh menolak. Awalnya menolak, tetapi dibujuk-bujuk akhirnya mau juga. Dibujuk lagi. Nggak apa-apa ya Bang ya? Sulit sekarang nggak apa-apa ya? Memang harus begitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustazah, karena hadiahnya surga. Ya Bang ya, bukan hanya sepeda, bukan hanya handphone, tapi surga hadiahnya. Nanti Abang yang bawa Umi ke surganya Allah. Siap Abang? Apa yang mau Abang sampaikan sama Mami? Ini Mami sudah bekerja keras ini, karena melihat 2 adiknya yang luar biasa penampilannya. Abang harus lebih lagi dari 2 adiknya. Apa yang mau Abang sampaikan sama Mami? Lihat Mami. Afik sayang Mami. Mami juga sayang Afik. Coba peluk Mami dulu. Jadi kebanggaannya Mami Abang ya. Siap Abang? Insya Allah ya. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk Afik. Mami boleh silakan kembali ke tempat. Afik boleh di sini dulu. Afik di sini dulu. Kita panggilkan peserta yang lain. Ada Habib, kemudian Kenzi, ada Zafran, ada Evander dan juga Hasna Nabila. Boleh kita bergabung ke sini semua adik-adik? Oke, ini dia peserta kita di grup yang pertama ini untuk kategori 2 juz ya. Bagaimana adik-adik lega hari ini? Sudah memberikan penampilan yang terbaik, alhamdulillah. Kita mau minta ilmu juga dari Ustaz Aska terkait mengenai hari ini saat apa yang ilmu yang bisa dibagi untuk hari ini terkait mengenai surat-surat atau firman Allah yang dibacakan oleh adik-adik kita hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Pertama, penampilan semuanya bagus sekali, menginspirasi dan mengharukan ya, bahwa kalau yang kecil-kecil saja, ibu-ibu, bapak-bapak, yang besar-besar pasti lebih bisa. Ya. Di dalam Al-Quran tadi diceritakan di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan dirinya ketika Allah berfirman di surat Al-Mulk, karena Al-Mulk itu kan artinya raja, kerajaan. Allah lah yang memiliki semuanya. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Tidakkah mereka atau dia itu tahu siapa yang menciptakan ini, langit ini, bumi ini? Di sini Allah katakan Al-Latif. Ada salah satu Asmaul Husna di sini, Al-Latif dan Al-Khabir. Artinya Al-Latif itu kan yang maha apa? Yang maha lembut. Yang maha lembut.
Dan Allah memang yang maha lembut. Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menakdirkan semuanya dengan kelembutan dan kasih sayang. Berharap dari ayat ini lahir baik sangka kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Kalau sayang ibu kepada anak tidak ada batasnya, maka lebih tidak berbatas lagi sayang Allah kepada hamba. Fama dhannukum birabbil alamin. Lantas Allah yang maha lembut, Allah yang maha sayang, apa prasangka kita kepada Allah? Dan bagi para hafiz, berprasangkalah bahwa Allah, hafiz dan hafizah ya, berprasangkalah bahwa Allah akan memudahkan hafalan kita. Allah akan memudahkan kita memahaminya dan mengamalkannya. Bagi yang sudah dewasa, ayah bunda, umi abi, papa mama, berbaik sangkalah walaupun usia sudah lebih jauh daripada anak, tetapi kalau bertekad untuk memperbaiki hubungan dengan Al-Quran, maka insyaAllah Al-Latif, Al-Khabir, Ar-Rahman, Ar-Rahim akan membantu kita. Berbaik sangkalah kepada Allah. Itu saja kan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Maka berbaik sangkalah kita kepada Allah ya. Adik-adik, luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Baik itu Karinda sendiri belajar dari adik-adik ya. Kita semua juga belajar dari adik-adik semua. Kita juga belajar dari ayah bunda yang hari ini sangat luar biasa mengantarkan adik-adik hari ini. Dan Karinda berharap ini hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, berharap ya. Betul? Iya. Oke, pemirsa, itulah dia penampilan dari grup yang pertama kategori 2 juz hari ini. Dan akhir kata, Karinda mewakili segenap yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini didukung oleh